Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah kita pada minggu ini, tanggal 16 November 2025, tertulis dari kitab Maliaki pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 6. Marilah kita dengarkan. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun bagi serigala betina. Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh saja membangun tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dari teks ini kita melihat siapakah sebenarnya Tuhan itu kepada kita manusia. Dan sebaliknya, bagaimana kita memandang, memahami, menghayati iman kita terhadap Tuhan Allah kita yang penuh kasih. Suatu hal yang sangat kontroversial di sini, bahwa seringkali manusia melihat, menginginkan suatu bukti akan kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya. Sangatlah bersifat pragmatis. Tetapi Allah di sini menolong kita untuk memahami yang sesungguhnya bagaimana cinta kasih Allah kepada umat yang dikasihinya. Bahwa di sini yang pertama sekali jelas, Tuhan Allah menegur cara pandang umatnya tentang dirinya sebagai Allah yang mengasihi. Di mana mereka, bangsa Israel, mempertanyakan akan kasih Tuhan. Sebagaimana pada ayat 2 dikatakan, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah pertanyaan ini pertanyaan yang sangat dangkal mengimani Tuhan itu? Mereka ketika menghadapi penderitaan, kesulitan, kemerosotan moral, kehancuran bait Allah, bahkan dari penindasan bangsa-bangsa lain, mereka sebenarnya sedang diambang keputusasaan. Mereka hilangnya pengharapan, hilangnya akan iman kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka mempertanyakan, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Allah menjawab bahwa Dia Tuhan Allah yang sungguh mengasihi mereka. Kasih Allah yang tidak berubah.
kasih Allah yang sangat berbeda dengan pikiran manusia. Allah menunjukkan fakta sejarah bahwa Dia mengasihi umatnya, mengasihi Yakub, tetapi Dia membenci Esau. Bukankah kasih Allah di sini bukan sekedar emosi, melainkan pemilihan perjanjian Allah terhadap Yakub, di mana dijatuhkan Yakub menjadi saluran berkat bagi dunia. Inilah terbukti kasih Allah bertindak dalam sejarah, bahwa acap kali manusia memandang mengapa Yakub yang dikasihi Allah sementara membenci Esau. Manusia tidak mampu memahami kehendak atau pikiran Allah kepada umatnya. Dia memilih Yakub karena kehendaknya lah yang jadi. Bahwa Yakub disebut penipu yang sangat cerdas, yang merampas hak, tetapi dia sebagai pemenang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukankah ini menunjukkan keluarbiasaan Tuhan kepada umatnya sebagai pendosa itu? Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa, mengapa Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan hidup kita? Supaya kita melakukan kehendak-Nya. Supaya manusia tidak di dalam kebinasaan. Itulah makanya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada manusia tanpa karena suatu keadaan, apakah suka maupun senang, susah maupun bahagia. Allah di sini menunjukkan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Sekalipun manusia itu seringkali berubah kasihnya kepada Tuhan Allah. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia menunjukkan kasihnya sebelum kita ada di tengah dunia ini. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa Dialah sumber kasih itu. Dialah yang telah memberikan teladan bagi kita, bahwa Dia tidak memandang rupa, tidak memandang siapa kita, bagaimana kita, apa yang sedang kita alami, baik suka maupun duka. Dia tetap mengasihi kita. Kasih Allah yang bersifat agape, tanpa pamrih. Kasih Allah yang bersifat unconditional, tanpa syarat. Itulah yang pertama yang hendak kita sadari dari kasih Allah sebagai fakta sejarah sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Yang kedua, bahwa kasih Allah itu bersifat universal. Kalau di ayat 5 dikatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini Allah tidak hanya bekerja di kalangan tertentu atau disebut eksklusif bangsa Israel, tetapi juga Dia bekerja di tengah-tengah kehidupan bangsa di mana itu berserak. Kasih Allah itu harus dikenal di seluruh dunia. Di sini kita mau belajar bagaimana Allah tidak menutup dirinya untuk orang lain. Kasih Allah tidak dibatasi oleh suku, bangsa, dan latar belakang. Oleh karenanya, kita sebagai gereja perlu meneladani akan kasih Allah yang bersifat universal, bahwa Dialah yang melampaui wilayah Israel. Kasih Allah tidak bisa dibatasi, dan kasih Allah bisa menjangkaui tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Kemudian yang ketiga, di sini dijelaskan bagaimana Allah yang penuh kasih itu harus dihormati. Sebagaimana tertulis pada ayat 6 ini, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Dalam hal ini, Allah menunjukkan sebagaimana seorang bapa yang dihormati oleh anaknya, atau dia sebagai tuan yang harus ditakuti. Disinilah Tuhan mengharapkan akan penghormatan dari umat yang dikasihinya. Tidak menjauhi Tuhan, tidak mempertanyakan tentang kasih Tuhan ketika kita, saudara, sedang di dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, apakah yang kita petik dalam nats ini untuk kita hidupi dan menyemangati perjalanan kehidupan kita yang masih panjang, bahwa kita bercermin dari kehidupan umat Israel yang sering mempertanyakan akan kasih Allah ketika mereka sedang menderita. Dan demikian juga kita sering seperti itu ketika kita sedang jatuh di dalam dosa, ketika kehidupan kita terpuruk, ketika kita tidak berdaya. Kita senantiasa mempertanyakan kasih Allah itu. Apakah ada? Apakah masih ada di tengah-tengah kehidupan kita kasih Allah itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang penting kita sadari. Dari teks ini mengajar kita semuanya bahwa kita mengenal kasih Allah dengan dasar iman kita. Bila kita sungguh-sungguh mengimani bahwa kasih Allah itu ada, maka ada di dalam kehidupan kita. Kendatipun kita mengalami jatuh bangun, penderitaan yang bertubi-tubi, penuh dengan derita, seperti tidak ada kelepasan.
Tetapi di sini nyata sekali bahwa fakta sejarah Allah menunjukkan kasih-Nya, kemurahan-Nya tanpa terkecuali terhadap pendosa sekalipun. Karena Tuhan mau menunjukkan kemurahan-Nya dan mengajak saudara dan saya untuk hidup di dalam kasih Allah senantiasa sepanjang masa. Yang kedua, kita adalah gereja. Kitalah yang menjadi duta kasih tersebut. Kasih Allah itu bukan hanya milik kita, tetapi kasih Allah itu milik semua orang. Melalui kehidupan kita, marilah kita mau melakukannya akan kasih Allah terhadap sesama kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena itu penting sebagai buah daripada kita mengenal kasih Allah, maka kita menyampaikan kasih Allah di tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan air mata, penuh dengan kejahatan. Kita mengangkat kehidupan orang-orang yang di sekitar kita untuk mereka juga mengenal akan kasih Allah. Yang ketiga, nats ini juga mengajak kita, mendorong kita semua bahwa bagaimana kita menghormati akan kasih Allah itu dengan kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita beribadah kepadanya dengan sukacita, dengan tulus, bukan sekedar ritual atau kebiasaan saja. Penting kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah patut beribadah di hadapan-Nya, menyembah Dia, menghormati Dia, mengasihi Dia. Kiranya kita mau move on dari kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan kita menghormati Tuhan Allah melalui kesetiaan kita kepadanya, maka orang lain juga ikut terpanggil untuk menghormati Tuhan Allah kita. Dan yang terakhir, bahwa pesannya, sekalipun kita tidak berubah, sekalipun kita jauh dari Tuhan, sekalipun banyak pertanyaan kita kepada Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tapi yang pasti, kasih Allah tidak berubah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah kita bersukacita akan kasih Tuhan yang begitu besar, melampaui segala akal pikiran kita, melampaui segala zaman, melampaui segala situasi, melampaui seluruh bangsa. Marilah kita mengimani akan kasih Allah sepanjang masa, dan kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih senantiasa dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur Tuhan Allah masih mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya kasih Allah
diam di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah pondasi kita untuk mewartakan akan kasih Allah kepada dunia yang sedang menderita ini. Selamat menikmati kasih Allah dan selamat untuk memancarkan kasih Allah di tengah dunia